Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita dalam keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari ini. Para ulama menyatakan maka dimakruhkan bagi setiap orang tidur di pagi hari, karena pagi hari itu adalah waktu yang begitu berkahnya. Terlebih lagi di situ dengan beberapa alasan, terlebih lagi di situ Nabi mendoakan umatnya yang mau memulai paginya dengan aktivitas yang baik, dengan ibadah, dengan berzikir, salat subuh berjamaah, dengan keberkahan yang berlimpah. Betapa meruginya orang yang di waktu pagi dia tidur, karena dia nggak dapat bagian daripada doa baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, Gudwatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Berpagi-pagi, Pak isuk-isuk ya bahasa Sunda kali. Pak isuk-isuk fi sabilillah, di jalan Allah. Mulai pagi, bangun pagi, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Apa yang terucap di lisannya pertama kali adalah kalimat yang baik, kalimat pembuka yang menjadi pembuka kebaikan. Mulai pagi dengan kebaikan. Bangun sebelum subuh, upayakan bangun sebelum subuh. Disebutkan kalau sebelum subuh, kalau subuh kita masih tidur, itu setan kencingin orang yang masih tidur ketika azan subuh dikumandangkan. Jadi upayakan, kata Imam Ghazali, jangan keduluan sama setan yang ngencingin kita. Kalau masih tidur, kencingin sama setan. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang kok sumpah, suntuk, gelisah, nggak bisa fokus. Kenapa? Ya dapat berkah setan tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Beda halnya orang yang sebelum subuh. Upayakan sebelum subuh sudah bangun. Gitu. Dapat keberkahan yang luar biasa. Mulai dengan subuh, dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Disebutkan sunnah qobliyah subuh itu diantara sunnah yang paling ditekankan. Saking ditekankannya, Imam Hasan Basri mewajibkan sholat sunnah qobliyah subuh. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan qobliyah subuh. Nama lainnya itu qobliyah subuh, sunnah fajar. Salat sunnah fajar. Jadi kalau disebut salat sunnah qobliyah fajar, salat sunnah qobliyah subuh sama salat sunnah fajar itu kene sama aja, sinonimnya, nama lainnya. Nah, itu kata Nabi SAW, 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Ada orang di pagi hari mungkin dapat rezeki banyak, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Ketahuilah itu nggak ada apa-apanya bagi Nabi, disebutin sama Nabi bahwa orang yang 2 rakaat berhasil menguasai dirinya, mematuhi perintah Allah untuk sholat sunnah qobliyah fajar, itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Karena yang dilakukan dari amal ibadah kita akan kekal. Itu juga sholat subuh. Nabi SAW menyebutkan, asqalus sholat alal munafiqin sholatus subhi wa sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna fihima la'atauhuma walau habwan. Sholat yang paling berat bagi kaum munafik. Zaman Nabi ada kaum munafik. Jadi munafik ini terbagi menjadi 2. Ada yang munafik sifatnya i'tiqadi, akidah. Maksudnya gimana? Akidahnya sama sekali nggak ada iman sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya casingnya saja Islam, hakikatnya di hatinya memang nggak ada sama sekali keimanan. Ini munafik yang hakiki. Ada lagi yang disebut munafik sifat. Munafik dalam sifat, yaitu yang disebutin nama Nabi, khamsun min alamatil munafik. 5 ciri munafik. Kalau ngomong, idza takallama kadzaba. Ngomong sok ngawadul. Wa idza tumina khon. Kalau dikasih amanat, khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka
tidak ditepati, diingkari. Satu lagi diantaranya, ada 4, ada 4. Satu lagi disebutkan wa idza khasama fajaro. Kalau lagi marah, menuju ngambek, ngomongnya udah kasar. Ngomong taman safari, ngomong makhluk gaib, nggak usah dijelasin ya. Maksudnya begitu dia ngomongnya kasar. Itu ciri munafik, ya. Sifat, tapi ya, munafik sifat. Yang kayak gini mah sifat aja, tapi di hatinya tetap ada iman. Nah yang kayak gini mungkin dari kita masih ada sifat-sifat seperti ini. Di hati kita insya Allah semua, apalagi di sini dalam majelis ini insya Allah ini menunjukkan kita hujan-hujan juga, dingin-dingin juga, masih rela datangin majelis ilmu. Ya. Ini nunjukin apa? Iman kita dorong kita mengharapkan sesuatu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berupa pahala. Ya, tolabul ilmu. Ya. Tapi memang kalau nggak bisa diingkari, tentang sifat ini kita masih mungkin ada. Kadang-kadang kan kalau lagi marah, asal afdolnya orang mau ngomong kasar teh kadang-kadang ya. Padahal itu nggak baik. Ya. Masya Allah harus dihindari. Ya. Di antara hal yang harus kita benahi itu kalau marah jangan ngomong urakan, ngomongnya jangan kasar. Ya. Karena itu ciri munafik juga. Maksudnya munafik yang asli, yang ori tadi, yang munafik itikat, memang kebiasaannya gitu. Manakala kita bersifat dengan 4 sifat tersebut, ada kaweannya. Kawe apa ada miripnya gitu, keserupaan. Kalau mau serupalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan serupa dengan yang model begitu. Nah, dalam hadis tadi yang disebutin, kembali ke hadis tadi yang disebutin nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sholat yang paling berat bagi kaum munafik itu, ciri orang munafik itu susah melaksanakan 2 sholat fardu, sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, paling beratnya sholat isya sama sholat subuh. Menuju isya mah sabarullah, kesundung kurang tanya. Masya Allah ya. Sholat subuh lagi enak-enaknya tidur. Ya. Masya Allah, kata ulama menjelaskan hadis ini, ketika seorang berhasil mengendalikan dirinya melaksanakan isya berjamaah, subuh berjamaah, dia sudah berhasil dengan ujian keimanannya. Berarti kalau orang bisa isya dan subuh berjamaah, imannya sudah tidak diragukan. Salah satu bentuk kejujuran iman, aplikasinya diantaranya dengan sholat isya dan subuh berjamaah. Memang paling berat ya. Hanya pahalanya disebutin nama Nabi, sholat isya berjamaah seperti bangun malam setengah malam. Kita ibadah 6 jam nggak berhenti, sholat, zikir, baca Quran, itu sama dengan pahala sholat isya berjamaah. Kalau sholat subuhnya, karena kaman qomal laila kullah, seperti orang yang bangun malam tahajud semalaman suntuk 12 jam, Masya Allah, atau 10 jam, tergantung hilaf antara mendefinisikan malam ini. Para ulama hilaf antara 10 sampai 12 jam. Ada yang mendefinisikan malam itu dari mulai tenggelam matahari sampai terbit matahari. Ada yang mendefinisikan dari mulai maghrib sampai subuh. Jadi gimana? Yang jelas fadilahnya besar subuh berjamaah. Hanya kalau lihat masjid, waktu paling kosong kapan? Subuh ya, Masya Allah ya. Waktu paling ramai kapan? Maghrib. Maghrib itu sebenarnya ranking 5. Kalau sholat berjamaah ranking 5. Subhanallah ya. Buktos apa yang disebutin nama Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah nggak ngomong dengan hawa nafsu. Semuanya semata-mata ilham dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, menyebutkan asqalus sholatu alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Salat yang paling berat bagi kaum munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Melaksanakannya juga ya, itu berat bagi orang munafik. Pelaksanaan isya dan subuh. Manakala kita berhasil isya dan subuh, kita berhasil dalam ujian keimanan. Walau ya'lamuna fihima la atauhuma walau habwan. Andai kata saja mereka mengetahui fadilah, bagaimana besarnya pahala sholat isya, bagaimana pahalanya sholat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi tempat-tempat jamaah isya dan subuh walaupun harus merangkak. Ini saja memang Masya Allah, ini ujian iman itu nggak semuanya harus dengan mata dan telinga yang zahir. Diperlukan mata iman, diperlukan mata
telinga iman yang disebut basirah, indera yang sifatnya roh. Menganalisa kebaikan itu nggak bisa dengan yang zahir. Makanya disebutin Allah nyatakan beberapa orang itu lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati tapi nggak bisa mencerna apa yang mereka harus cerna. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak bisa lihat kebenaran. Walahum adzanun la yusbiru biha. Mereka punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Kayak buta, kayak tuli, dan kayak tidak bisa berpikir. Ya, orang yang sudah dibutakan hatinya begitu, tidak bisa mengenal kebaikan. Hanya begitu maraknya sekarang orang-orang begitu tidak bisa menganalisa kebaikan, jauh dari kebaikan, bahkan mencerca kebaikan, membuli kebaikan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah, rangkaian dari mulai kita bangun, sholat qobliyah subuh sampai zikir, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dan disebutkan dalam Syarah Safinah, barang siapa duduk mulai habis subuh sampai terbit matahari dengan mengisinya dengan zikir atau amal ibadah lainnya sampai terbit fajar, sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat yang disebut sholat sunnah isyraq, karena kaman ada hajja wal umrah tamatain, maka dia seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna. Orang bisa haji belum tentu bisa sempurna ya. Nah, diantaranya jangan kecil hati manakala kita belum bisa ibadah haji atau umrah. Kita bisa dapatin pahalanya, bukan pelaksanaannya. Pahalanya dengan kita tiap pagi beristiqomah, mulai pagi berzikir, menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam model ibadah, mau zikir, mau sholawat, mau istighfar, mau baca Quran, silahkan ya. Atau mau mengaji sampai terbit fajar, sholat sunnah 2 rakaat isyraq, dia dapetin pahala tersebut. Mulai pagi, dagang yang paling berkah, dagang waktu pagi hari. Apa aja aktivitas yang dimulai pagi hari akan diberkahi. Kenapa tadi Nabi nyebutin ya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari ini. Paginya ke sawah, sawahnya insya Allah bakal diberkahi. Paginya ke kantor, insya Allah kerjanya bakal diberkahi. Usaha apapun, aktivitas apapun, selama itu kebaikan, akan diberkahi kalau kita mulai di pagi hari. Maka kebanyakan para as-salafun as-sholih dan para pendahulu kita yang soleh, mereka tidak menyia-nyiakan pagi hari mereka nggak mau tidur. Mereka pagi mulai aktivitas. Pagi itu bisa jadi karunia kita kalau kita gunakan dengan baik. Nah, Nabi bilang dalam hadis yang pertama tadi yang saya sebutkan, barang siapa pagi-pagi mulai dengan ghudwatun fisabilillah, berpagi-pagi dengan kebaikan, ghudwatun fisabilillah khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Mulailah pagi kita dengan kebaikan. Insya Allah kita di pagi hari ini ada dalam ridho Allah, dalam doanya Rasulullah, dalam keberkahan buat rumah tangga kita yang disebutin sama Nabi, baiti jannati. Buat ilmu kita jadi berkah, buat anak kita soleh soleha, buat suami kita jadi baik, buat istri kita jadi soleha. Semuanya nggak mungkin bisa terwujud tanpa kita meneladani Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa dekat Nabi, dia dekat dengan kebaikan, dekat dengan kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang hakiki bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan kemasyhuran, bukan dengan apa-apa, tapi melainkan dengan cara dia menempuh, mengikuti, meneladani, mencintai Rasulullah SAW. Ikuti Nabi, bawa Nabi ke rumah kita, bawa Nabi ketika kita mendidik anak kita, bawa Nabi ketika kita berinteraksi sama suami, berinteraksi sama istri, berinteraksi sama anak, berinteraksi sama masyarakat. Insya Allah hidup kita bakal diterangi dengan sunnahnya Rasulullah SAW.